Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani bersama Pastor Carolus Patampang. Selamat mendengarkan. Sobat insani yang terkasih, selamat berjumpa di dalam Renungan Insani. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, betapa indah dan kudusnya hidup ini. Kami berterima kasih karena Engkau menganugerahkan rahmat kekudusan bagi perjalanan dan perjuangan kami setiap hari. Ajarlah kami mensyukurinya dengan cara merenungkan dan memaknai sabdamu yang akan kami dengarkan hari ini. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu penakhiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan oleh hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah. Hana pun datang ke bait Allah, bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Insani yang terkasih, hari ini tanggal 2 Februari 2021 kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Genisah. Beberapa waktu lalu kita terkejut, kita terhenyak mendengar berita gempa yang terjadi di daerah Mamuju. Gempa itu menjadi sumber begitu banyaknya orang mengalami penderitaan dan ketidakberdayaan. Akibat gempa itu, banyak korban berjatuhan. Akan tetapi ada satu hal yang sangat menarik yang menjadi sebuah perhatian bagi saya pasca terjadinya gempa itu. Hal yang menarik itu tidak lain adalah hadirnya dan turunnya para relawan yang mempersembahkan diri mereka ikut serta membantu saudara-saudari kita yang mengalami gempa. Dan yang luar biasanya, di kalangan umat Katolik, relawan-relawan yang muncul adalah orang-orang muda yang mempunyai dedikasi yang sangat luar biasa dan penghargaan terhadap nilai hidup manusia. Kita harus salut dengan kehadiran orang-orang muda kita, orang muda Katolik yang terlibat secara sungguh-sungguh menjadi relawan di daerah Mamuju dan sekitarnya yang menjadi tempat terjadinya gempa bumi baru-baru ini. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini menceritakan dua hal penting yang dibalut oleh kisah persembahan Yesus di Genisah. Yang pertama, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa betapa kudus dan betapa sucinya hidup ini. Karena menyadari kekudusan dan kesucian hidup ini, maka orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, sebagaimana tradisi yang berlaku selama ini, membawa Yesus dan mempersembahkan Yesus ke hadapan Allah. Sebuah tradisi tua yang telah terpelihara di kalangan Israel pada waktu itu. Yang kedua, karena hidup ini kudus dan telah dipersembahkan kepada Allah, maka ada hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kekudusan itu. Dan itulah yang kemudian diperlihatkan oleh Yesus sendiri ketika ia kembali dari Yerusalem, tempat ia dipersembahkan oleh orang tuanya. Kitab suci mengatakan bahwa setelah kembali dari Yerusalem, Yesus menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan ia mulai mewartakan karya Allah, mulai menunjukkan cinta kasih Allah kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, persembahkanlah hidup kita kepada Allah dengan berbagai macam cara, agar kita bisa memaknai kekudusan yang telah dianugerahkan kepada kita. Mulai sejak nafas kehidupan diberikan,
ketika kita dilahirkan, ketika kita dibaptis, dan selanjutnya menerima anugerah sakramen-sakramen yang lain. Teman-teman orang muda yang menjadi relawan di Sulawesi Barat, khususnya di sekitar daerah Mamuju di sana, adalah satu contoh bagaimana orang memaknai kekudusan hidupnya dengan cara mempersembahkan hidup mereka untuk menghargai kehidupan, membantu saudara-saudari yang terdampak oleh bencana. Kita pun diundang pada pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah ini untuk melakukan sesuatu guna memaknai kekudusan hidup yang sudah diberikan oleh Allah. Caranya bagaimana? Hari ini mari kita persembahkan diri kita ke hadapan Allah. Kita tunduk di hadapan Allah. Bagi yang punya kesempatan ke gereja, datanglah ke gereja. Berlututlah, bersimpulah di hadapan Allah, menyampaikan ungkapan hati kita bahwa Tuhan, aku mempersembahkan diriku ke hadapan-Mu. Selain itu, mari kita memaknai kekudusan hidup kita ini dengan mewakafkan diri kita untuk menjaga kehidupan. Caranya, kita persembahkan diri kita, menjaga keluarga yang dianugerahkan kepada kita. Mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Atau dengan cara memberikan perhatian kepada mereka yang terancam hidupnya. Mereka yang berkekurangan khususnya di masa pandemi ini. Kita berikan perhatian. Dengan cara seperti itu, kita menunjukkan bagaimana kita menguduskan hidup ini. Dan yang terakhir, kita juga perlu menjaga diri kita. Memaknai makna kekudusan dengan cara menghindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak martabat kita sebagai manusia. Jauhkan pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Tunjukkan sikap baik dalam perilaku hidup kita. Jaga mulut kita supaya kita tidak mudah mengatakan hal-hal yang negatif yang bisa merusak martabat hidup ini. Saya yakin dan percaya, saudara-saudariku yang terkasih, apabila kita bisa melakukan ketiga hal ini, itu berarti kita memaknai kekudusan yang sudah kita persembahkan ke hadapan Allah. Tuhan memberkati kita untuk memaknai hidup yang begitu kudus yang hari ini kita persembahkan ke hadapan Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, sucikanlah kami selalu yang berusaha memaknai martabat hidup kami ini. Dan semoga berkat-Mu hadir bersama dengan kami pada hari ini. Di saat kami mempersembahkan diri kami ke hadapan-Mu. Sebagaimana Tuhan kami Yesus Kristus telah menunjukkan teladan bagi kami. Kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang terkasih dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotanduk, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.